wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Adelia Violentin. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Profesi. Di sini saya akan membahas tentang teori Henderson dan Maslow. Teori Henderson menekan pentingnya kemandirian pasien setelah dilakukan perawatan sehingga kemajuan pasien lebih cepat. Fungsi perawat dalam konsep keperawatan Henderson adalah untuk membantu individu yang sakit maupun sehat dalam melakukan kegiatan-kegiatannya dan berkontribusi terhadap kesehatan. Menurut teori Henderson, memiliki beberapa komponen kegiatan perawatan yang dibutuhkan untuk perawatan yang efektif, yaitu yang pertama, bernafas secara normal, kedua, makan dan minum cukup, yang ketiga, eliminasi, yang keempat, bergerak dan mempertahankan posisi yang dikehendaki, 5, istirahat dan tidur, 6, memilih cara berpakaian dan melepas pakaian, 7, mempertahankan temperatur tubuh dalam rentang normal, 8, menjaga tubuh tetap bersih dan rapi, 9, menghindari bahaya dari lingkungan, 10, berkomunikasi dengan orang lain, 11, beribadah menurut keyakinan, 12, bekerja yang menjanjikan prestasi, 13, bermain dan berpartisipasi dalam bentuk rekreasi, dan yang terakhir, belajar, menggali atau memuaskan rasa keingintahuan yang mengacu pada perkembangan dan kesehatan normal. Aplikasi teori Henderson secara umum cocok dan dapat diadopsi untuk asuhan keperawatan dan praktek di berbagai pengaturan klinis. Baik, kali ini akan membahas teori Maslow. Hierarki kebutuhan dasar pasien menurut Maslow meliputi 5 kategori kebutuhan dasar, yakni yang pertama, kebutuhan fisiologis. Seorang yang beberapa kebutuhannya tidak terpenuhi secara umum akan melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya terlebih dahulu. Yang kedua, kebutuhan keselamatan dan rasa aman. Kebutuhan keselamatan dan rasa aman yang dimaksud adalah keselamatan dan rasa aman dari berbagai aspek baik fisiologis maupun psikologis. Yang ketiga, kebutuhan rasa cinta, memiliki dan dimiliki. Kebutuhan ini meliputi memberi dan menerima kasih sayang, perasaan dimiliki dan hubungan yang berarti dengan orang lain, kehangatan, persahabatan, serta mendapat tempat atau diakui dalam keluarga, kelompok, dan lingkungan sosialnya. Yang keempat, kebutuhan harga diri. Kebutuhan ini meliputi perasaan tidak bergantung pada orang lain, kompeten, serta penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini meliputi kemampuan untuk dapat mengenal diri dengan baik, mengenal dan memahami potensi diri, belajar memenuhi kebutuhan sendiri, tidak emosional, mempunyai dedikasi yang tinggi, kreatif, serta mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, dan sebagainya. Baik, itu saja dari saya, dari penjelasan dari teori Henderson dan Maslow. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Istilah perawat diperuntukkan bagi perempuan yang memiliki naluri keibuan, yang berarti memiliki naluri untuk merawat diri sendiri maupun orang lain. Hingga pada abad ke-18, tepatnya pada masa Perang Crimea, muncullah sosok Florence Nightingale sebagai perintis ilmu keperawatan modern. Florence juga dikenal sebagai penggagas standarisasi dalam dunia keperawatan. Ia pernah menulis buku yang berjudul Notes on Nursing yang berisi catatan lengkap ilmu keperawatan. Bahkan buku tersebut menjadi buku panduan di sekolah keperawatan dunia. Florence berasal dari keluarga bangsawan kaya yang terpandang. Lahir di Firenze, Italia pada tahun 12 Mei 1820.
Florence berasal dari keluarga bangsawan yang kaya raya. Ayahnya bernama William Nightingale, merupakan juragan tanah yang kaya di London. Meski memiliki harta yang berlimpah, Florence tidak suka menghamburkan uang layaknya anak bangsawan lainnya. Ia tetap rendah hati dan senang membantu masyarakat sekitar tempat tinggalnya. Setelah memiliki keinginan untuk menjadi seorang perawat, pada tahun 1846, ia berlibur ke Jerman bertemu dengan birawati Lutheran yang bertugas di sebuah rumah sakit milik pendeta. Ia kagum kepada birawati yang memiliki jiwa sosial yang tinggi untuk membantu banyak orang. Mulai saat itu, keinginan menjadi perawat mulai tumbuh di dalam dirinya. Keinginannya jadi seorang perawat ditentang keras oleh keluarganya. Ketika niat Florence menjadi perawat sudah kuat, ia justru mendapat tentangan keras dari keluarganya. Saat itu, profesi perawat dipandang hina. Rumah sakit dianggap tempat yang kotor. Florence tak kehabisan akal untuk memujuk kedua orang tuanya. Ia akhirnya diizinkan untuk belajar ilmu keperawatan di Jerman. Karir Florence sebagai perawat dimulai di Prancis. Setelah beberapa tahun menempuh pendidikan keperawatan, Florence akhirnya memulai karir sebagai perawat di salah satu rumah sakit di Prancis. Ia juga sempat mengabdi di Institute of Care of Sick Gentlewomen di London pada tahun 1853. Terjadi Perang Crimea di Inggris. Florence melihat perang tersebut menelan banyak korban jiwa, namun sedikit tenaga medis yang tersedia, bahkan di antara tenaga medis tersebut tidak ada yang berjenis kelamin perempuan. Melihat hal tersebut, hati Florence seketika terketuk. Ia akhirnya menulis surat kepada Menteri Penerangan, Sydney, untuk mengajukan diri sebagai relawan medis pada Perang Crimea. Florence membenahi standar kebersihan rumah sakit. Pada masa terjadinya Perang Crimea, Florence meneliti para korban perang. Ia akhirnya menemukan sebuah fakta bahwa kebanyakan korban jiwa bukan disebabkan karena peluru tembakan, melainkan karena rumah sakit tempat pasien dirawat kurang dijaga kebersihannya. Kurangnya kehigienisan tersebut menyebabkan luka pada tubuh pasien, mudah dimasuki bakteri dan kuman. Florence akhirnya buka suara soal kebersihan rumah sakit. Ia menyuruh para pegawai untuk melakukan pembersihan rumah sakit, mulai dari pengganti spray kasur pasien, mencuci tangan sebelum menangani pasien, dan sirkulasi udara yang baik. Florence mendapatkan julukan The Lady with the Lamp. Saat menjadi relawan Perang Crimea, ia dikenal sering mengecek keadaan pasien saat malam hari dengan membawa lampu minyak sebagai penerang. Ia mendirikan sekolah keperawatan Nightingale. Selama Perang Crimea berlangsung, Florence banyak melakukan perubahan pasien pada sistem rumah sakit, mulai dari tidak memilah pasien berdasarkan ras atau keyakinan, membuat beberapa peraturan rumah sakit, menetapkan kebersihan rumah sakit, dan masih banyak lagi. Florence menjadi terkenal di mana-mana karena telah berjasa besar kepada keperawatan di Inggris. Pada tahun 1860, ia akhirnya membuat sekolah keperawatan Nightingale di London. Ia juga sempat menulis buku keperawatan yang berjudul Notes on Nursing. Berkat jasanya di dunia keperawatan, Florence mendapatkan penghargaan The Order of Merit sebelum ia meninggal dunia pada tahun 1910.